warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elok Adlira Rubusnya dan saya Fitri. Hari ini kami akan melakukan sosial eksperimen yang menarik, yaitu di Jalan Tunjungan. Kita akan membahas mengenai bilingualisme. Tujuan eksperimen kita kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan pengunjung di Jalan Tunjungan tentang apa itu bilingualisme. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Permisi kak, mau tanya boleh? Kakak tahu nggak sih bilingualisme itu apa? Nggak tahu. Oh ya, terima kasih. Kakak tahu nggak bilingual itu apa? Belum tahu mbak, apa itu bilingual? Oh, bilingual itu kayak orang yang bisa berbicara dua bahasa. Kalau sehari-harinya kakak ini pakai bahasa Indonesia aja atau ada bahasa lain? Kalau di rumah biasanya campur sih kak, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Oh, ya, makasih ya. Sih kak, tahu nggak bilingual itu apa? Lebih dari satu bahasa mungkin. Kakaknya sama, jadi pemakaian dua bahasa dalam percakapan atau dalam akademis gitu. Kalau di rumah biasanya kakaknya pakai bahasa apa aja? Lebih ke bahasa Jawa sih kak, sama orang tua. Oh, kalau kakaknya? Indonesia Jawa. Oh iya, berarti bilingual semuanya ya kak ya? Makasih ya kak. Kak mau tanya, kakak tahu bilingual? Nggak tahu. Oh iya, jadi bilingual itu orang yang bisa bicara dua bahasa gitu. Kalau kakak di rumahnya itu biasanya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa aja? Jawa aja. Oh Jawa aja. Ya. Makasih ya kak. Kak mau tanya, kakak tahu bilingual? Enggak. Oh ya, jadi bilingual itu orang yang bisa bicara lebih dari satu bahasa. Nah, kakak biasanya di rumah itu pakai bahasa apa aja? Kadang pakai bahasa Indonesia, kadang juga pakai bahasa Jawa sih, tergantung situasi aja gitu. Oh gitu. Menurut kakak orang Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai orang bilingual nggak yang bisa dua bahasa? Kayaknya rata-rata bisa sih, soalnya kayak di lingkunganku sendiri ya, itu lebih banyaknya tuh pakai bahasa Indonesia sih kadang. Tapi kalau aku lihat di rumah teman-temanku itu kadang pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa juga gitu. Makasih ya kak. Kakak tahu bilingual nggak? Nggak tahu kebetulan. Oh, jadi bilingual itu kan orang yang bisa kayak berbicara dengan bahasa lebih dari satu bahasa, kayak dua bahasa. Iya, gitu. iya. Oke. Kalau kakak biasanya sehari-hari pakai dua bahasa nggak? Pakai bahasa Indonesia sih mbak. Oh, bahasa Indonesia aja. Iya, Oh ya. Jadi menurut kakak kalau di Indonesia ini masyarakatnya itu kayak bilingual nggak? Menurutku iya sih, karena kan kita beragam gitu ya budaya. Jadi ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Madura. Kadang juga ada yang dari kecil tuh diajarin sama orang tuanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi pasti banyak sih orang-orang yang kayak gitu. Oh iya. Berarti menurut kakak di Indonesia ini bilingual? Iya, Kasih. Iya, sama-sama. Sih kak, saya mau tanya, kakak tahu nggak sih bilingual itu apa? Kalau menurut dari pemahaman aku sendiri, bilingual itu kayak seseorang yang bisa mempelajari atau memahami dua bahasa, dari asal bahasa dari negara sendiri atau bahasa dari suku dia sendiri. Oh iya, kalau kakak sehari-hari di rumah atau di sekolah atau di mana gitu, pakai dua bahasa atau hanya bahasa Indonesia aja? Ya, kita pakai dua bahasa sih, kadang bahasa Jawa terus bahasa Indonesia campur gitu. Oh iya. Terus saya mau tanya nih, kalau di Indonesia ini juga termasuk masyarakatnya orang-orang ini tuh bilingual atau enggak? Iya sih kak, kebanyakan juga ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang kalau sama temennya bahasa Jawa atau kasar gitu kan kadang. Iya. Terima kasih kak. Nah, dari hasil sosial eksperimen tadi, ternyata dari 10 orang, hanya 4 orang saja yang mengetahui bilingualisme. Nah, sisanya 6 orang tidak mengetahui apa itu bilingualisme. Dan juga dalam kesehariannya mereka, ada yang memakai dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Ada juga yang hanya memakai satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Nah, menurut ahli bahasa, Hoyer dan Agustina, bilingualisme merupakan penggunaan dua bahasa atau lebih seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, untuk menggunakan dua bahasa itu, mereka harus menguasai dua bahasa itu. Kemudian, apa sih manfaat dari bilingualisme itu?
Yang pertama, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Karena orang yang bisa dua bahasa itu rata-rata memiliki kemampuan berpikir yang kreatif dan lebih baik. Nah, manfaat yang kedua, manfaat ini sangat signifikan karena dapat mempertahankan akar budaya mereka sambil berkomunikasi dengan bahasa nasional. Nah, segitu dulu ya video kita kali ini untuk pengertian dan bagaimana sih bilingualisme di Indonesia itu. Kita akan bahas bersama para ahlinya. Nah, tunggu di part 2 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.